Selamat pagi Bapak Ibu Guru, perkenalkan kami dari kelompok 1 STS Genap kelas 8E. Perkenalkan nama saya Oscar, absen 21 sebagai IJ Kasimo. Saya Galih absen 27 sebagai Sarman. Saya Miko absen 23 sebagai Budi. Saya Bagus absen 32 sebagai Sarif. Saya Febri absen 10 sebagai Airun. Saya Caca absen 20 sebagai Wati. Selamat menyaksikan, terima kasih. IJ Kasimo, tokoh lahir 10 April 1900, putra dari Rono Sentiko. Ia yang berperan dalam kebangkitan nasional dan pendiri Partai Pagempalan Politik Katolik Jawi. Walau ia beragama Katolik, yang dulu dianggap bahwa orang beragama Katolik selalu bersekutu dengan Belanda, ia tetap memperjuangkan kemerdekaan dan nasionalisme dan membantu pangan pribumi bersama umat gereja dan membantu pendidikan pribumi. Cerita ini dimulai dengan dua orang pribumi wanita yang sedang berjalan-jalan. Run kok kayaknya Belanda ki memeras pribumi kayak awak dhewe ya. Iya, sebenarnya awak dhewe kudu keluar saka pemerintahan Belanda, tapi ya susah. Lawan Belanda ya mesti kalah terus. Iya, tapi awak dhewe kudu tetep usaha. Awas ning orang Belanda. Dadah. Sampai kapan ya Wak? Jadi kahanannya kayak gini? Ya gak ngerti. Santai aja, keadaan udah mulai enak. Kita juga tidak bisa melawan Belanda. Arif merasa bahwa keadaan seperti ini sudah takdir dan merasa bahwa pribumi tidak bisa melawan Belanda. Lalu, Airun dan Wati yang tadi berjalan-jalan tiba-tiba bertemu dengan Sarif, Budi, dan Sarman di sebuah tempat. Mereka pun lalu menghampiri Sarif, Budi, dan Sarman. Budi, Sarman, Sarif, kalian habis dari mana? Di sana ya, pesta di sawah, nanam-nanam Pak. Lah kalian dari mana? Kita habis dari kebun, tapi nggak jadi panen. Lihat itu ada segerombolan orang pasti sekutu Belanda. Ya itu salah satunya tokoh Katolik namanya IJ Kasimo. Jangan asal tuduh. Sarman orang Katolik tapi dia baik. Ada sekutu Belanda, ayo kabur. IJ Kasimo, seorang tokoh politik beragama Katolik, sangat merasa prihatin dengan keadaan bangsa ini, sehingga ia mempunyai beberapa niat. Mau sampai kapan bangsa Belanda menjajah bangsa ini? Mau sampai kapan para sekutu selalu memeras para pribumi? Dan mengapa para pribumi belum bisa membangkitkan semangat nasional ini? Sepertinya aku dan bersama umat gereja harus bisa membantu pendidikan dan pangan pribumi, dan juga aku harus bisa memajukan kesejahteraan rakyat pribumi. IJ Kasimo akhirnya mempunyai beberapa niat bersama umat gerejanya dalam upaya membangkitkan nasionalisme bangsa, pendidikan, pangan, dan kesejahteraan bangsa. Ngomong biasa-biasa aja. Lalu beberapa tahun kemudian di kediaman IJ Kasimo. IJ Kasimo dalam upayanya ia memanfaatkan politik etis dan juga mengundang beberapa pribumi untuk membahas rencananya bersama gerejanya. Sepertinya aku harus memanfaatkan politik etis untuk membangkitkan nasional bangsa ini. Aku juga akan mengundang beberapa pribumi untuk membahas rencanaku bersama gereja. Kirim. Dan teman-temannya ternyata juga mendapat undangan tersebut. Teman-teman, kalian sadar gak sih keadaan kita sekarang semakin sulit? Ya juga sih. Kalian mau bagaimana lagi? Kalian semua diundang oleh Bapak Ibu Kasimo enggak? Iya. Ya. Iya. Ayo sekarang kita ke sana. Salah. Selamat datang semuanya. Saya mengundang Anda semua di sini untuk bisa ikut berpartisipasi dalam rencana saya bersama kerja saya, yaitu untuk membangkitkan semangat nasionalisme bangsa,
memajukan pendidikan, kesejahteraan umum, dan juga pangan di Indonesia. Saya sangat meminta bantuan kalian semua sepenuh-penuhnya untuk membantu saya dan kerja saya dalam upaya membangkitkan semangat nasionalisme bangsa, memajukan pendidikan, memajukan pangan, dan juga memajukan kesejahteraan. Tunggu, tapi keadaan seperti ini lebih enak. Kita sudah dirawat dan ada. Mana ada? Kita seperti di penjara di rumah sendiri. Tapi mau bisa belajar. Setahu saya mereka datang dengan tiga motivasi. Yang pertama ada risiko, yang berarti kekayaan, yang kedua dan yang kedua ada kewajiban berarti mereka juga mencari kejayaan keberanian Dan yang terakhir, menurut buku yang saya baca yaitu untuk menyebarkan agama Nasrani, Katolik dan Kristen, sehingga banyak pribumi yang merasa bahwa orang yang beragama Katolik dan Kristen pasti bersekutu dengan orang Belanda, padahal aslinya tidak. Contohnya yang membawa motivasi tersebut yaitu Cornelis de Houtman. Dia merupakan orang Belanda yang pada tahun 1595 bersama regunya datang ke Indonesia melalui lautan Atlantik, yang pada tahun 1596 tiba di Banten dan mencari kekayaan dan menyebarkan agama Nasrani di Indonesia. Selain karena motivasi 3D, menurut buku ini, bangsa Belanda datang ke Indonesia yaitu karena mereka mempunyai daya tarik terhadap rempah di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah itu karena persediaan pangan di Eropa sangat terbatas. Rempah tersebut mereka gunakan untuk menjadi pengawet makanan dan juga untuk bumbu masakan. Lalu karena revolusi industri, yaitu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin sepenuhnya, sehingga bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak sehingga datang ke Indonesia. Lalu karena merkantilisme, yaitu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan memupuk kekayaan sebanyak-banyaknya yang biasanya berupa emas sebagai standar kejayaan bangsa. ada yang namanya kapitalisme, yaitu paham tentang perekonomian bahwa fokus dapat untuk besar atau menggabungkan sehingga mereka dapat Lalu juga karena jatuhnya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1453, sehingga pedagang bangsa Barat tidak dapat dagang di Konstantinopel, sehingga mereka sulit dapat barang dagang. Lalu mereka datang ke Indonesia. Lalu karena teori geosentris, yaitu matahari merupakan pusat tata surya yang bertentangan dengan teori geosentris, yaitu bumi sebagai pusat tata surya. Lalu pemikiran Galileo dan Copernicus menyatakan bahwa bumi bulat dan matahari sebagai pusat tata surya, sehingga mendorong bangsa Barat mengurangi lautan dan datang ke Indonesia. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus bisa bersatu agar kita tidak kalah dengan Belanda. Kita juga harus bisa mengorbankan semangat nasionalisme kita. Iya, jangan sampai kita bersifat kedaerahan yang hanya ingin merdeka bersama daerahnya sendiri. Tetapi kita sebagai warga Indonesia harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk merdeka. Ya, jangan kalah memaksa orang Belanda. Ya, berkali-kali kita kalah, ya karena kita tidak bersatu dengan daerah lain. kita harus bersatu dan bersatu. Setuju. Oleh sebab itu, aku akan mendirikan Partai Katolik bersama umat gerejaku dengan bantuan Roh Kudus untuk membuktikan bahwa Katolik bukanlah musuh, dan aku juga akan membangkitkan nasionalisme bangsa dan mengembangkan pendidikan di Indonesia dan juga pangan. Lalu apa tugas kamu? Kalian bersama aku dan umat gerejaku akan melakukan pengajaran massal kepada pribumi dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme bangsa dan juga membantu pangan para pribumi. Dan juga kamu. Iya betul. Tapi bagaimana jika kita melawan Belanda? Ya tetap bisa dihukum. Kita bisa memanfaatkan politik etis dan edukasi. Benar. Kita akan memanfaatkan itu. Aku akan berpura-pura menjadi orang Belanda, bagian dari Belanda, lalu dengan melakukan pengajaran seperti Belanda, agar kita dianggap sama seperti Belanda. Lalu untuk perempuan seperti kami, Aku dan gerejaku akan diam-diam dalam melakukan pengajaran terhadap perempuan seperti kalian. baiklah.
Aku dan umat gereja dengan bantuan Roh Kudus pasti akan membantu kalian semua untuk bisa melawan Belanda dan juga untuk dalam rangka membangunkan semangat nasionalisme dan membantu pendidikan dan pangan kalian. Akhirnya kita sudah sampai di tanah ini. Ya, akhirnya. Marilah kita menyebarkan agama Nasrani dan juga mencari kekayaan dan kejayaan. Setuju? Setuju. Jangan lebih di sana banyak orang. Mari kita ke sana. Mereka semua akhirnya setuju dengan rencana Ije Kasimo dan mereka mempunyai tekad yang sama bersama Ije Kasimo untuk membangkitkan nasionalisme bangsa. Mereka pun mulai melakukan aksinya. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Akhirnya ya usaha kita berhasil semua teman-teman. Ya. Semangat nasionalisme kita merdeka. Terima kasih Pak atas penjelasan Anda. Kami semakin semangat untuk merdeka dan pendidikan yang kita semakin lancar. Iya, tidak bisa Pak. Kita harus tetap mempertahankan semangat nasionalisme ini. Ya sama-sama. Terima kasih juga telah membantu aku dan gerejaku ya. Tetapi semangat nasionalisme ini kita harus tetap pertahankan hingga masa depan ya teman-teman. Bapak, kita harus merdeka. Merdeka! 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 Dapat disimpulkan bahwa gereja memiliki peran yang sangat penting dalam kebangkitan nasional, yaitu sebagai wadah pendidikan yang mengubah pola pikir pemuda yang dulu bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasionalisme agar bisa bersatu melawan penjajah. Lalu gereja juga membantu dalam pangan agar kesejahteraan rakyat meningkat dengan bantuan Roh Kudus. Ije Kasimo sebagai tokoh utama punya peran penting dalam kebangkitan nasional ini, yaitu sebagai pemimpin membangkitkan nasionalisme bangsa. Semangat kebangkitan nasional juga dapat dilihat dari sikap para pemuda yang ingin merdeka dari yang dulunya hanya tergantung pada Belanda, tetapi kini jiwa nasionalisme dan ingin merdeka mereka menjadi sangat kuat. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia bukan karena tidak ada alasan, melainkan karena motivasi 3D, yaitu goal untuk mencari kekayaan, glory untuk mencari kejayaan, dan dusta untuk menyebarkan agama Nasrani. Karena revolusi industri, yaitu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin, sehingga bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak sehingga datang ke Indonesia. Lalu karena merkantilisme dan kapitalisme, dan juga karena tantangan teori heliosentris dan jatuhnya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Terima kasih.